Sound has a way of bringing back memories, emotions. Frekuensi suara bukan sekedar bagian dari musik. Dalam beberapa tradisi spiritual dan praktik penyembuhan alternatif, frekuensi tertentu dipercaya mampu mempengaruhi kondisi tubuh, emosi, bahkan kesadaran manusia. Salah satu konsep yang cukup populer adalah solfeggio frequencies, rentang nada yang diklaim memiliki efek terapeutik seperti mengurangi rasa takut, menyeimbangkan energi, hingga memperbaiki sel tubuh. Di sisi lain muncul pula perdebatan antara dua frekuensi dalam musik modern, 432 Hz dan 440 Hz. Banyak yang meyakini bahwa 432 Hz lebih alami, lebih menenangkan, dan lebih selaras dengan getaran alam semesta dan tubuh manusia. Sementara 440 Hz yang digunakan sebagai standar nada internasional dianggap justru memberikan efek yang lebih tegang dan tidak harmonis. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah benar frekuensi suara bisa menyembuhkan? Apakah tubuh manusia memang merespons secara nyata terhadap getaran tertentu? Atau semua ini lebih ke persepsi, emosi, dan efek sugesti? Istilah solfeggio frekuensi merujuk pada serangkaian nada atau frekuensi tertentu yang dipercaya memiliki efek penyembuhan terhadap tubuh dan pikiran manusia. Efek ini bukan bagian dari sistem musik modern, melainkan berasal dari tradisi kuno, terutama yang berkaitan dengan nyanyian Gregorian atau praktik spiritual kuno yang menggunakan suara untuk menyelaraskan tubuh dan jiwa. Ada 6 frekuensi utama dalam skala solfeggio klasik, masing-masing dikaitkan dengan efek tertentu. Misalnya 396 Hz dipercaya membantu melepaskan rasa takut dan rasa bersalah. Sementara 528 Hz sering disebut sebagai frekuensi cinta atau bahkan frekuensi perbaikan DNA. Ada juga 417 Hz untuk memfasilitasi perubahan, 639 Hz untuk memperbaiki hubungan, 741 Hz untuk membersihkan diri dan ekspresi, serta 852 Hz untuk intuisi dan kesadaran spiritual. Frekuensi-frekuensi ini banyak digunakan dalam musik meditasi, terapi suara, dan praktik penyembuhan alternatif. Meski belum diakui secara resmi dalam dunia medis, banyak orang yang mengaku merasakan efek menenangkan atau bahkan perubahan emosional saat mendengarkannya. Hal ini membuka ruang diskusi apakah pengaruhnya benar berasal dari getaran frekuensi itu sendiri atau dari sugesti dan pengalaman personal masing-masing. Di luar solfeggio, ada satu perdebatan menarik yang cukup populer di dunia musik dan healing, yaitu soal 432 Hz versus 440 Hz. Sekilas perbedaan angkanya memang kecil, tapi bagi sebagian orang ini dianggap sangat berpengaruh terhadap cara tubuh dan pikiran merespons suara. Secara teknis, 440 Hz adalah standar internasional untuk penyetelan nada A dalam musik modern. Hampir semua alat musik di dunia disetel berdasarkan frekuensi ini. Tapi sebagian komunitas alternatif menganggap bahwa 432 Hz lebih alami dan harmonis, baik secara matematis maupun vibrasional. Mereka percaya bahwa 432 Hz lebih resonan dengan alam semesta, bahkan selaras dengan Schumann resonance, yaitu frekuensi elektromagnetik dasar bumi yang berada di sekitar 7,83 Hz. Musik yang disetel di 432 Hz sering dilaporkan terasa lebih hangat, lebih lembut, dan lebih menyentuh secara emosional. Sedangkan 440 Hz dianggap lebih tegang atau menusuk. Meski begitu, perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa satu frekuensi ini lebih menyembuhkan dari yang lain secara fisiologis. Namun, perbedaan cara orang merasakan frekuensi ini tetap menarik untuk diperhatikan, karena bisa jadi persepsi kita terhadap suara bukan hanya soal pendengaran, tapi juga resonasi dengan emosi dan memori bawah sadar. Jadi, apakah benar ada frekuensi suara yang bisa menyembuhkan? Jawabannya iya dan tidak. Dari sisi sains kita tahu bahwa suara memang punya pengaruh nyata terhadap tubuh dan pikiran.
Musik bisa menenangkan, memperbaiki suasana hati, bahkan membantu proses pemulihan stres atau trauma. Ini sudah terbukti secara fisiologis dan neurologis. Namun, jika kita bicara soal angka-angka frekuensi tertentu seperti 432 Hz, 528 Hz, atau solfeggio tones lainnya, efeknya masih berada di wilayah yang belum sepenuhnya bisa dibuktikan secara ilmiah. Bisa jadi memang ada pengaruh, tapi bisa juga efeknya muncul karena sugesti, niat, atau pengalaman personal yang sangat subjektif. Yang jelas, suara itu punya kekuatan. Ia bisa jadi pengantar emosi, penyembuh yang lembut, atau bahkan pengingat akan memori dan ketenangan batin. Apakah itu datang dari angka yang pasti? Atau dari cara kita meresapi getarannya? Itu mungkin tidak sepenting dampaknya pada diri kita.